Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin alaika yasir. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, didoakan mudah-mudahan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan zahir dan batin, supaya kita dapat meneruskan tugas kita di dunia sebagai hamba kepada Allah, sekaligus sebagai khalifahnya. Bagi menjayakan kedua-dua tugas ini, salah satu daripada syarat yang perlu diperlukan ialah memahami isi kandungan kitabnya yang menjadi panduan kita satu-satunya dalam menjalani tugas tersebut. Bicara tentang memahami isi kandungan kitabnya, memahami firman-Nya, mana kita berusaha untuk menggali, boleh katakan setiap ayat, boleh katakan setiap kalimat, bahkan boleh kata setiap huruf yang dia firmankan di dalam kitab sucinya, yang merangkumi pelbagai aspek kehidupan, berbagai macam peraturan untuk memudahkan dan menjayakan kita dalam tugas yang tidak ringan tersebut. Khalifahnya sekaligus hambanya. Para pendengar yang dirahmati sekalian, hari ini kita masih akan bicara, dan ini mungkin siri yang terakhir bagi pembicaraan kita berkaitan dengan ayat yang tertera pada muka surat 16. Dalam nota itu muka surat yang ke-16, ayat yang pertama atau yang ke-6 dalam bab ini, yang telah kita sampaikan dan beberapa siri sebelumnya, yakni dipetik daripada surah Al-Baqarah ayat 145a, maksud 155 dan 156. Ya. Al-Baqarah 155 dan 156. Ini merupakan siri terakhir untuk ayat ini. Selepas, kalau tidak salah, 2 siri sebelumnya saya telah sampaikan. Al-Baqarah 155 dan 156, seperti sedia maklum, yakni ayat yang berkaitan dengan keniscayaan atau kepastian adanya
musibah dunia yang pasti Allah akan timpakan kepada setiap hambanya. Tentulah terutamanya yakni orang yang mukmin dan muslim selama ia menjalani kehidupan di dunia. Ini bermakna tidak ada seorang mukmin selama hayatnya di dunia yang tidak ada tidak diuji. Pasti akan diuji. Ujian dunia. Itu pasti. Dan kita tidak boleh mengelak. Kita tidak boleh mengelak. Karena sebagaimana sedia maklum, musibah yang Allah timpakan pada kita ini secara umum terbagi jadi dua. Satu musibah dunia, kedua musibah agama. Nah, yang musibah dunia ini adalah satu yang pasti. Karena ia suatu yang pasti, jadi apa yang perlu kita fikirkan bukan bagaimana nak mengelak. Bukan itu. Sesuatu yang pasti menimpa kita, apa yang patut kita fikirkan, keutamaannya bukan bagaimana kita nak mengelak. Karena tidak mungkin dapat mengelak. Tapi yang perlu kita fikirkan yakni bagaimana kita menghadapinya. Bukan bagaimana kita nak mengelak. Nah, di dalam ayat ini, ya, akhir ayat yang ke-155, selepas Allah menceritakan beberapa jenis musibah dunia, Allah tutup firman-Nya dengan wabasyiris sabirin. Wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kepada orang-orang yang sabar. Pada penjelasan saya 2 minggu lepas, yang terakhir saya telah menjelaskan bahwa manusia ini terbagi menjadi 4 kumpulan ketika berlaku musibah. Ada yang jazi' dan itu hukumnya berdosa, mengeluh. Ada yang sabir, bersabar dan itu hukumnya wajib. Ada yang robin, yang ridha, itu hukumnya sunnah. Tapi makamnya lebih tinggi daripada sabir. Bahkan ada yang paling hebat namanya syakir. Itu musibah yakni bersyukur. Itu makam yang tertinggi yang dapat dicapai oleh seseorang ketika menghadapi musibah walaupun hukumnya sunnah. Pembicaraan kita dalam ini yakni tentang sabirnya, orang yang bersabar, yang berhak mendapatkan kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperkara yang perlu kita tahu bahwa ketika berlaku musibah, waktu berlakunya musibah, ada yang disebut hukukul awqat. Mungkin ada yang masih ingat di antara jamaah sekalian, ya. Ada hukukul awqat, ada al-hukuk fil awqat. Ada hak waktu dan ada hak yang perlu dilakukan pada waktu tersebut. Saya ulangi sepintas selalu sebab ini bagi saya penting. Ingat ya, bicara tentang sabar itu bicara tentang sikap. Sikap hati kita. Jadi tidak ada kena-mengena dengan perbuatan tidak berkaitan dengan perbuatan zahir. Tapi kepada sikap kita. Macam mana kita hendak memanage hati kita? Macam mana kita hendak memanage kehendak, kemauan, nafsu kita ketika berlaku musibah? So, hati perlu diberi kefahaman yang tepat, yang betul. Jadi saya ulangi, ada istilah namanya satu al-hukuk fil awqat,
hak-hak Allah yang perlu kita lakukan pada waktu tersebut. Contoh umpamanya, bila kita berada pada waktu masa antara terbit fajar hingga terbit matahari, ya, kita berada pada waktu antara terbit fajar hingga terbit matahari. Kita wajib solat, namanya solat subuh. Solat subuh itu namanya al-huquq fil awqat. Hak-hak Allah yang wajib kita lakukan pada saat itu. Itu namanya huquq fil awqat. Masuk saja bulan Ramadan, sudah diistihar esok bulan Ramadan, sepanjang satu bulan, ada al-huquq fil awqat. Ada hak Allah yang perlu kita lakukan, yakni puasa umpamanya. Tetapi berkaitan dengan al-huquq fil awqat ini, kita diberi kelonggaran oleh Allah. Jika kita tidak mampu melakukan hak-hak tersebut pada waktu yang ditetapkan, Allah izinkan kita untuk melakukannya di luar waktu yang telah ditetapkan tersebut. Contohlah kalau kita umpamanya gagal melaksanakan puasa pada bulan Ramadan karena halangan-halangan syar'i. Jangan sepatutnya puasa itu pada bulan Ramadan. Tapi karena ada halangan-halangan syarak, Allah izinkan kita untuk melakukannya di luar Ramadan. Pada bulan Syawal umpamanya. Pada bulan Dzulqa'dah umpamanya. Solat demikian juga. Solat subuh. Yang waktunya telah ditetapkan antara terbit fajar hingga terbit matahari. Itu namanya al-huquq fil awqat. Tapi pada masa itu kita berhalangan. Apa halangannya? Mungkin kita sedang tidur. Kita tidak berjaga pada waktu itu. Sehingga habis waktu solat subuh, dah terbit matahari, dah pukul 9, katakanlah, baru bangun. Kan terlepas itu. Al-huquq fil awqat terlepas. Yang sepatutnya dilakukan antara terbit fajar hingga terbit matahari, tapi karena kita tidak terjaga, memang tak bangun langsung, dan tidur itu, bangun atau tidak, itu kan bukan kemauan kita. Itu perbuatan ittirari. Setelah terjaga pukul 9, kita masih dibenarkan untuk salat subuh bagi orang yang seperti itu. Boleh dilakukan di luar waktu. Itu huquq fil awqat. Tetapi bila huququl awqat, hak waktu. Jadi waktu itu ada hak. Waktu itu ada hak. Contohnya, bila berlaku musibah, pada masa kita ditimpa musibah, itu maknanya waktu musibah. Waktu musibah itu ada hak untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan. Apa itu? As-sabru, sabar. Sabar itu adalah huququl awqat. Hak waktu, hak yang perlu kita berikan semasa musibah. Dan ia tidak boleh diqadha. Masya Allah. Ia tidak boleh diqadha. Sabar itu waktunya semasa berlaku musibah. Bila musibah sudah berlalu, kesabaran itu sudah tidak dituntut. Bahkan jika orang baru nak menyatakan kesabaran, sedangkan musibah telah berlalu, kesabaran itu tidak ada nilainya. Kan itu yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat ketika ditinggal mati oleh ahli keluarganya, dia jazik, dia mengeluh, Nabi nasihat bersabar, dia tidak boleh bersabar. Setelah berlalu ketika jumpa Nabi menyesal, baru menyatakan ini asbir, aku sabar ya Rasulullah. Nabi kata innamas sabru inda sadamatil ula. Masa kita senang. Masa senang itu ada hak untuk kita berikan. Apa itu? Syukur. Itu syukur tidak boleh diqadha. Sabar tidak boleh diqadha. Itu beratnya berkaitan dengan huququl awqat. Dan sabar itu termasuk huququl awqat.
Jangan melakukan sabar terlambat selepas musibah berlalu. Itu tidak ada nilainya. Tadi saya katakan al-hukuk fil awqat mungkin boleh ditangguhkan. Ada alasan-alasan syar'i yang diberikan. Bila kita gagal melakukannya pada masa yang ditetapkan. Ini pentingnya. Sebab itu tidak mudah melakukan sesuatu yang mesti dilakukan pada waktunya dan tidak boleh diqadha kecuali hati ini, jiwa ini telah diberi kefahaman yang cukup sebelum berlakunya. Tidak mungkin terlaku musibah baru nak belajar sabar, itu susah sekali itu. Susah sekali. Sebab sabar itu kaitannya dengan sikap hati. Hati sudah lama diajar, jiwa sudah lama diberi pengertian. Bagaimana sikapmu nanti bila berlaku musibah yang pasti akan menimpa kamu. Ini musibah dunia. Musibah dunia. Nah, inilah pentingnya memahami ayat ini. Agar hidup kita ini punya arti. Ingat ya, sabar itu baru punya nilai di sisi Allah bila dilakukan semasa berlakunya musibah. Sebab ia tidak boleh diqadha. Dan kita maklum, musibah itu berlakunya kan sangat singkat ya. Orang kehilangan barang, ya kehilangan barang kan hanya beberapa ketika aja kehilangan barang. Tak ada kehilangan barang sepanjang masa, itu tidak ada. Tidak ada. Kehilangan barangnya hari ini. Ya hari ini sajalah. Takkan sampai besok masih kehilangan barang. Sekali. So, itu hati kena cepat. Jiwa kita kena cepat. Responsif. Bukan baru nak cari pemahaman, nak cari menentukan sikap apa. Ini yang sering gagal. Ini yang sering gagal. Dan kehidupan akhirnya kurang berarti. Nah, kehidupan kurang berarti. Sebab tadi nyatakan berdasarkan ayat ini bahwa musibah yang pasti Allah timpa yakni musibah dunia. Musibah dunia. Dan musibah dunia lebih ringan berbanding musibah agama. Atau musibah agama lebih berat daripada musibah dunia. Walaupun kadang orang tak perasan yang akhirnya musibah agama itu lebih berat. Lebih serius, lebih berbahaya. Musibah agama itu yakni orang meninggalkan perintah atau orang melanggar larangan. Itu namanya musibah agama. Perintah Allah sepatutnya dilakukan tapi ditinggalkan. Maka orang itu tertimpa musibah agama. Itu dosa. Ada larangan yang sepatutnya ditinggal tapi dilanggar. Itu musibah agama dan dia dosa. Tidak boleh bersabar. Mana ada orang tidak solat, mana ada orang tidak berbakti pada mak bapak, mana ada orang menipu lalu tak apalah aku sabarlah Allah jadikan aku sebagai penipu. Tak boleh. Sabar jelah walaupun aku tak puasa. Bukan. Tertimpa musibah agama ni tidak boleh sabar, berdosa. Kita diwajibkan sabar bila tertimpa musibah dunia. Itulah. Dan orang yang tertimpa musibah dunia belum tentu berdosa. Belum tentu berdosa. Bahkan akan mendapatkan pahala. Nanti saya akan jelaskan. Yaitu orang yang hebat, orang-orang yang hebat. Contohnya Hatim Al-Aswam. Dia pernah kata begini. Bahwa musibatud din a'dhamu min musibatid dunya. Musibah agama itu lebih dahsyat, lebih berat daripada musibah dunia. Laqad matat li bintun fa'azzani aktsaru min 10,000. Dahulu, kata Hatim Asam, semasa anak perempuanku meninggal dunia, lebih daripada 10,000 orang menyampaikan takziah kepada aku. Hatim Al-Asam berkata, dahulu, semasa anak perempuanku meninggal, lebih 10,000 orang
menyampaikan takziah kepadaku. Takziah dalam bahasa Melayunya sekarang sudah hendak dibudayakan bela sungkawa. Yang menyatakan bela sungkawa. Ikut merasakan ya duka citanya. Lebih 10.000. Tapi wafatatni sholatul jamaah. Falam ya'zuni ahad. Tapi semasa aku tertinggal, terluput, terlepas melakukan sholat jamaah, tak seorang pun yang mengucapkan takziah kepada aku. Tengok, bagaimana pandangan orang alim terhadap musibah yang berlaku di semasa hidup. Ditinggal mati, kematian seorang anak itu musibah dunia. Itu musibah dunia, perlu bersabar. Tapi bila seorang terlepas peluang melakukan sembahyang jamaah, bagi Hatim Al-Asam bukan tertinggal sholat. Baru terlepas peluang mengerjakan sholat berjamaah. Itu baginya, itu musibah yang sangat dahsyat itu. So, itu musibah agama. Rugi saya. Tapi Hatim yang hebat, ini orang yang hebat, Hatim Al-Asam yang hebat nih, dia kata, aku heran. Masa aku ditimpa musibah dunia, lebih 10.000 orang mengucapkan takziah. Tapi masa aku ditimpa musibah agama yang sebenarnya lebih berat, tak seorang pun yang mengucapkan takziah. Itu maknanya Hatim Asam orang sangat-sangat memahami. Hatinya sebenarnya sangat faham. Sikap apa yang patut ada ketika menghadapi musibah. Dan baginya terasa lebih berat sekali. Musibah yang menimpanya karena terlepas peluang melakukan sholat jamaah itu dah jauh lebih berat daripada musibah, yakni kematian anak perempuannya. Inilah sikap seperti ini tidak mungkin kita dapat sekelip mata. Suatu ayat seperti ini hendaklah didalami betul-betul, hingga jiwa kita ini betul-betul faham. Allah kata, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Sabar. Apa itu sabar? Mungkin pernah saya jelaskan. As-sabru, sabar itu maknanya dari segi bahasa al-habsu, menahan. Sabrun sama dengan habsun sama dengan kafun. Ha, ba, sin, habsun, menahan. Atau kafun, kaf, double fa, menahan. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, sabar ialah habsun nafsi ala fi'li syai'in au tarkihi ibtigha'a wajhillah. Sabar ialah menahan diri daripada melakukan sesuatu atau meninggalkannya semata-mata kerana mencari ridha Allah. Itu sabar. Menahan diri daripada melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Sesuatu itu dilarang oleh Allah. Katalah ada suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Hati pula, nafsu pula ingin melakukannya. Ingin melakukannya. Walhal benda itu dilarang. Lalu kita coba menahan, kita tahan nafsu keinginan untuk melakukan tadi, sehingga kita tak jadi melakukan. Itu namanya sabar. Ada sesuatu perbuatan, itu perintah Allah, yang kita mesti buat. Yang kita mesti buat. Karena itu perintah. Tapi nafsu pula menyuruh kita meninggalkannya. Nafsu kata, tinggalkan sajalah sesekali, apa salahnya. Lalu kita tahan keinginan nafsu yang maukan kita meninggalkan suatu suruhan tadi. Kita tahan, kita kalahkan dia. Dan kita pun tetap melakukan perintah tadi. Itu namanya sabar. Jadi sabar ini menahan keinginan nafsu yang berbeza, yang menyalahi ketentuan syarak.
Syarak suruh kita buat, nafsu kata jangan buat. Tapi kita lawan. Kehendak nafsu itu kita tahan. Syarak kata tinggalkan, tapi nafsu kata buatlah. Nafsu kita halang, kita tahan. Dan perbuatan kita menahan kehendak nafsu tadi semata-mata kerana mencari ridha Allah. Semata-mata kerana mencari ridha Allah. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, ya itu bukan sabarlah. Bukan sabar. Dan dahulu pernah saya sampaikan ya mas sekalian, dalam siri yang lepas, kan sabar ini ada macam-macam ya, ada as-sabru lillah, ada as-sabru billah, ada as-sabru lillah, ada as-sabru ma'allah. Itu saya tidak perlu mengulangi, dahulu pernah kita pelajari dalam bab apa namanya dahulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dahulu. Telah saya sampaikan panjang lebar tentang ada sabru billah, sabru lillah, dan sabru ma'allah. Itu tidak perlu saya ulangi. Baik. Di dalam ayat ini, siapakah orang yang dikatakan sabar? Siapa orang yang sabar? Orang yang sabar menurut ayat ini, yakni ayat yang ke-146 selepasnya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah alladzina, orang-orang yang idza apabila asabathum musibah, orang yang apabila menimpa mereka musibah. Ingat ini musibah dunia ya. Musibah di sini ai musibatud dunya. Yang apa ya? Yang apa menjadi sasaran musibah dunia kepentingan dunia kita lah. Ya, daripada sehat jadi sakit, daripada ada barang kehilangan barang. Kan? Daripada ada kali keluarganya ada 5 orang, meninggal seorang. Pelaburan tidak mendatangkan pulangan, umpamanya. Berniaga rugi, umpamanya. Usaha gagal. Nih. Jadi kita kehilangan masalah-masalah berkaitan dunia. Orang-orang yang apabila menimpa mereka musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang akan kembali kepadanya. Itu adalah orang yang sabar. Orang yang sabar yakni orang yang hatinya telah faham betul. Faham betul. Apa itu istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu namanya istirja. Al-istirja'u. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita semuanya akan kembali kepadanya. Jamaah sekalian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pertama sekali ini merupakan apa ya? Anugerah Allah untuk umat akhir zaman. Ini anugerah Allah untuk umat akhir zaman. Kenapa? Kenapa orang-orang, sebab orang-orang sebelum kita, umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, bila mereka ditimpa musibah, mereka tidak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah tak ajar itu. Contoh umpamanya Nabi Yakub alaihissalam. Bandingkan ya ajaran Nabi Muhammad SAW dengan ajaran dahulu. Nabi Yakub ini diuji oleh Allah dengan pelbagai ujian. Musibah dunia. Contoh yang mudah dalam surah Yusuf, Nabi Yakub yakni ditimpa musibah dunia karena anak-anaknya yang lebih dewasa ya mempunyai sifat kedengkian kepada adiknya yang masih kecil namanya Yusuf. Mereka berusaha untuk membunuh Yusuf. Dan mereka fikir telah berjaya,
setelah campak Yusuf dalam perigi. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tidak diketahui nasib Yusuf. Bila hidup, di mana tinggalnya, bila meninggal, di mana kuburnya. Yakub alaihissalam sangat menyayangi putranya yang bernama Yusuf ini. Sedangkan sudah berlalu puluhan tahun, tidak diketahui di mana tempatnya. Ini musibah dunia ya, kehilangan anak. Ini musibah dunia. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub waktu itu? Adakah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tidak. Yang diucapkan oleh Nabi Yakub yakni ya asafa ala Yusuf. Ya asafa ala Yusuf. Itu Allah rakam dalam surah Yusuf ayat 84. Dalam surah Yusuf ayat 84, Nabi Yakub kata, ya asafa ala Yusuf. Mana aduhai sayangnya, kasihannya lah Yusuf. Kasihannya lah Yusuf. Macamlah kalau kita umpamanya kehilangan anak, katalah ada seorang kehilangan anak. Atau anak itu minta maaf lah, ma'iyadzubillah, katakanlah hanyut di sungai. Dihanyutkan air banjir umpamanya. Meninggal, tapi mayatnya belum ditemui umpamanya. Orang tua, Allah kasihannya lah anak saya macam mana lah nasibnya. Kasihannya masih budak-budak lah. Itu yang diucapkan. Itulah yang dulu diucapkan oleh Nabi Yakub. Ya asafa. Allah ajar umat akhir zaman. Bukan itu yang kamu patut ucapkan, yang patut kamu katakan. Jangan Allah sayangnya lah budak ini masih kecil. Belum tahu apa-apa, sudah mati dengan cara yang menyakitkan. Jangan. Untuk umat akhir zaman Allah ajar kalimat yang luar biasa. Ucapkan saja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba bandingkan. Rasakan perbandingan makna antara ya asafa ala fulan, ya asafa ala waladi, ya asafa ala zauji, ya asafa ala habibati. Aduh sayangnya lah, ini sayang, kasihannya lah dia. Kasihannya lah dia. Masih muda dah hidup penyakit yang sangat kronik, kasihannya dia. Bandingkan ucapan ayat sendiri dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jauh bezanya jemaah sekalian. Sebab itulah istirja itu yakni satu atiyah, anugerah, jatuh pemberian. Ikhtassallahu biha hadhil ummah. Satu anugerah yang Allah khaskan bagi umat ini. Jadi umat akhir zaman ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair pernah berkata, lam yu'ta li ahadin minal umami al-istirja' ghaira hadhil ummah. Saya ulangi. Sa'id bin Jubair berkata, lam yu'ta li ahadin minal umami al-istirja' ghaira hadhil ummah. Tidak diberikan kepada seorang pun daripada umat-umat yang telah berlalu kalimat istirja', yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ghaira hadhil ummah, selain umat ini. Maknanya apa? Istirja', yakni kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini kalimat khas, kalimat istimewa yang Allah berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keistimewaan. Ini pun sudah merupakan keistimewaan. Belum lagi jika kita dapat memahami dan mengamalkannya. Tapi coba kita fikir terbalik. Mungkinkah Allah akan beri kita anugerah sebesar ini? Anugerah yang Allah hanya berikan pada umat Nabi Muhammad dan tak pernah diberikan pada umat sebelum kita. Ini keanugerah ini rahmat ni.
jika Allah tak bagi kita musibah. Satu. Jika Allah tak timpakan musibah, maka istijah ini pun Allah tak berikan. Jadi kita tak dapat nikmat yang besar ini. Kita tak dapat nikmat yang sangat-sangat spesial buat kita. Jika tidak ada musibah. Karena ada musibah lah. Orang dahulu ditimpa musibah. Tapi Allah tak bagi kalimat ini. Kita ditimpa musibah. Lalu jadi musibah, dengan adanya musibah itulah salah satu asbab Allah beri kita nikmat. Nikmat yang sangat-sangat spesial, yang mukhtassah. Mukhtassah itu khas lah. Khas, bersifat eksklusif buat kita. Yani inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita fahami begitu pun, akhirnya kita merasa lebih dimuliakan oleh Allah ketika berlaku musibah. Orang yang sudah merasa lebih dimuliakan ketika berlaku musibah, itu sudah satu kejayaan itu. Tinggal sambungkan sajalah untuk bersabar. Nanti bersabar akan menjadi lebih mudah. Kalau dari awal lagi hati sudah difahamkan, rupa-rupanya dengan adanya musibah ni aku lebih merasa dimuliakan oleh Allah. Apa buktinya? Allah beritahu, Allah bagi aku satu pemberian, atiyah yang istimewa yang Allah tak pernah berikan pada umat-umat sebelum kita. Lihatlah anugerah ini. Bila orang merasa dimuliakan, merasa disayangi oleh Allah berbanding umat-umat yang lain, sehingga nak bersabar terhadap musibah yang menimpa itu nanti menjadi ringan. Tinggal sabar sajalah. Tapi coba kalau awal-awal kita tidak nampak rahmat ini, musibah yang kecil pun terasa berat. Faham ya? Itu poin pertama yang saya sampaikan. Istirja adalah atiyah mukhtassah, yakni pemberian atau anugerah Allah yang khas bagi umat akhir zaman. Bagi umat akhir zaman. Itu dia. Kemudian, apa itu makna istirja? Istirja tadi yakni maknanya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah dan semuanya kita ada kembali kepadanya. Baik, saya ingin baca dahulu apa yang disampaikan oleh Imam As-Sa'di dalam tafsirnya. Ketika menguraikan makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un, kalimat istirja ini. Ay mamluku nahnu mamluku lillah. Mudabbaruna tahta amrihi wa tasrifihi. Dengan kalimat istirja, dengan bermentaliti istirja, kita yakin bahwa kita ini adalah dikuasai, dimiliki dan dikuasai. Serta ditadbir oleh Allah sepenuhnya. Hendaklah kita ada satu kesedaran dalam hati kita bahwa hidup kita ini dimiliki. Ada yang memiliki kita, dan ada yang menguasai kita, dan ada yang mengatur dan mengurus kita. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Falaisa lana min anfusina wa amwalina syai'un. Ini bermakna kita tidak mempunyai hak apa-apa, tidak punya kuasa walaupun sedikit terhadap diri kita dan terhadap harta benda kita. Kena sedarkan itu dulu. Kita tidak punya apa-apa, sehingga kita tidak punya kuasa apa-apa terhadap apa-apa. Apa-apa pun tak ada, mana ada kuasa. Kalau kita ada kuasa pun, kuasa terhadap apa? Sedangkan kita tidak punya apa-apa. Maknanya kita ni kosong. Tidak merasa memiliki apa-apa. Sebab itu tidak merasa punya kuasa apa-apa. Karena kita dimiliki dan kita dikuasai. فَإِذَا ابْتَلَانَا بِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ تَصَرَّفَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Sebab itu bila berlaku pada diri kita sesuatu yang kita tidak kehendaki, tidak sukai,
Pasti ini adalah kerja daripada zat yang memiliki kita, zat yang menguasai kita. Sedangkan zat yang memiliki kita, zat yang menguasai kita itu Arhamur Rahimin. Zat yang maha pengasih. Yang maha penyayang. Bima malikihi wa amwalihim. Terhadap apa yang dia miliki, terhadap apa yang ia kuasai. Kerana bila berlaku sesuatu pada kita yang kita tidak sukai, itu pasti ia berlaku kerana kemahuan dan kehendak yang memiliki kita dan yang menguasai kita. Dia sedang melakukan apa yang dikehendaki terhadap apa yang dia miliki. Terhadap apa yang dia kuasai. Bismillah. Sedangkan Allah yang memiliki kita, yang menguasai kita, yang melakukan apa yang dikehendaki kita, punya sifat Arhamur Rahimin. Yang maha mengasihi. Karena ia maha mengasihani, maka setiap perbuatannya pasti ada tujuan, ada manfaat buat kita. Pasti itu. Pasti. Apa manfaatnya? Begini. Nanti kita jadi mudah bersabar kalau kita faham makna istirja. Sebab Allah kata orang sabar, orang yang istirja. Yang inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tadi pertama saya katakan, hati kena yakinkan bahwa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja itu atiyatun mukhtassah li hadhil ummah. Ucapan yang khusus. Pemberian yang khusus daripada Allah untuk umat akhir zaman. Yang umat dahulu tak dapat. Itu pun dah keistimewaan. Sehingga bila berlaku musibah, kita dalam melihat keistimewaan yang Allah berikan pada kita dengan kalimat ini. Bila kita sudah merasa dimuliakan, musibah tadi terasa ringan. Itu pertama. Yang keduanya adalah kita faham maknanya. Bahwa kita dikuasai, kita dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jika berlaku apa-apa terhadap kita, termasuk apa yang kita disukai, pasti pelakunya adalah Dia. Pasti ia berlaku karena kehendaknya. Sedangkan Dia yang melakukan apa yang Dia kehendaki buat kita ini Arhamur Rahimin. Sekasih-kasih yang kasih. Hakim bijaksana. Tidak mungkin Allah melakukan perbuatan yang tidak ada manfaat bagi hambanya. Apa yang Allah lakukan buat hambanya, pasti untuk demi kebaikan hambanya. Bagaimana maksudnya? Begini. Wal mu'minu yastaqbilul musibah wathiqan annaha ala qadri ilamiha yakunu thawab alaiha. Orang mukmin yang sebenar-benar mukmin, yang yakin akan makna istirja, setiap kali menghadapi musibah dunia, wathiq, ia yakin seyakin-yakinnya, annaha ala qadri ilamiha yakunu thawabu alaiha. Bahwasanya ia akan mendapatkan pahala ikut kadar berat atau ringannya musibah tersebut. Saya ulangi. Orang mukmin yang faham tentang istirja, menghadapi setiap musibah, yakin bahwa ia akan mendapatkan pahala, atau dia yakin Allah menyediakan pahala baginya. Kadarnya sebanyak mana? Banyak sedikitnya pahala itu bergantung pada berat atau ringannya musibah. Bila musibahnya berat, maka pahala yang Allah sediakan pun besar.
Bila musibahnya ringan, kecil, pahala yang dia pun sedikit. Begitu dah maksud hadis yang dahulu kita pelajari. Walidzalika indama farihal kuffar bima yusibul muslimin fi ba'dil ma'arik. Sebab itulah ketika, ini sedikit sejarah, ketika orang-orang kafir bergembira dengan sebab musibah yang menimpa orang mukmin, orang kafir gembira dengan musibah yang menimpa orang mukmin. Contoh, orang mukmin pernah mereka tewaskan dalam peperangan Uhud umpamanya. Orang mukmin ada yang tewas juga dalam peperangan, walaupun orang mukmin menang dalam peperangan tersebut. Mendengar aja musibah yang menimpa orang mukmin, orang kafir ini bergembira. Jamaah sekalian, kalaulah kita ditimpa musibah dan tiba-tiba kita mendengar, kita tahu ada orang lain suka melihat kita tekan musibah, macam mana perasaan kita? Pasti kita bertambah sedih kan? Pasti sebagai manusia biasa, kita bertambah sedih bila kita tertimpa musibah, rupanya ramai pula orang di luar sana gembira karena kita ditimpa musibah. Bukan simpati, malah bergembira. Jadi kita double sedih lah. Musibah yang menimpa kita itu pun dah membuat kita berat. Yang kedua pula, rupanya tak ada orang yang simpati. Semua orang malah tertawa, kegeriangan rupanya. Itu lagi sedih kan? Nah, ini pernah dialami oleh orang mukmin. Dahulu ketika orang mukmin tertimpa musibah, contohnya kalah perang, ramai yang ada mereka yang syahid, yang gugur, orang kafir pastilah berpesta. Mendengar orang kafir berpesta ini pasti kesedihan si mukmin ini bertambah. Apa yang berlaku waktu itu? Allah turunkan sepotong ayat. Lihat dalam surah At-Taubah ayat 51. Coba lihat. At-Taubah 51. Ini penting ya, macam mana supaya kita mampu bersabar itu. Sabar tadi kan menahan keinginan untuk meninggalkan sesuatu, untuk melakukan sesuatu semata karena Allah. Coba lihat. Surah At-Taubah ayat 51. Saya ulangi. Ketika orang mukmin ditimpa musibah, orang kafir bergembira. Kegembiraan orang kafir itu tentulah akan menambahkan kesedihan hati orang-orang mukmin. Dalam suasana seperti itu, Allah turunkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul layyusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul, katakan wahai Muhammad, beritahu pada umatmu, sama ada umatmu yang mukmin atau mereka kafir yang seronok. Yang seronok melihat kamu ditimpa musibah. Atau katakan pada umatmu mukmin yang mereka bertambah sedih karena ditertawakan oleh orang kafir sedangkan mereka semasa mereka di musibah. Beritahu mereka, layyusibana, tidak sekali-kali menimpa kamu, menimpa kami. Tidak sekali-kali ada musibah menimpa kami, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditulis, ditetapkan oleh Allah lana bagi kami, huwa maulana, dia itu pelindung kami. Fa'alallahi, dan ke atas Allah lah, fayatawakkalil mu'minun, hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Coba perhatikan susunan ayat ini. Ayat ini mungkin ya kalau kita tidak cermat memahami, ya mungkin pemahaman kita kurang tepat.
Ayat ini sepintas lalu ya, yang tersurat bermaksud apa saja yang menimpa kami, yang menimpa kita, semuanya telah tertulis sebelum berlaku. Itu yang tersurat. Itu betul. Artinya tidak ada yang kebetulan, tidak ada apa yang Allah tetapkan tapi tidak berlaku, atau tidak ada apa yang Allah telah tetapkan tapi berlaku. Tidak mungkin. Semua yang berlaku telah ditetapkan sebelum ia berlaku. Apa yang tidak ditetapkan, dia tidak akan berlaku hingga bila-bila. Itu keyakinan kita terhadap qada dan qadar. Itu betul itu. Tapi sebenarnya ayat ini mempunyai rahsia yang Masya Allah. Dalam ayat itu Allah berfirman, ila makataballahu lana. Underline perkataan lana. Allah tak kata illa makataballahu alaina. Di sini rahsia dia. Di sini nanti bila kita faham, sabar itu menjadi mudah. Sebab dalam bahasa Arab, kataballahu lana itu tak sama maknanya dengan kataballahu alaina. Kalau kataballahu alaina mungkin terjemahan Melayu kan Allah telah tetapkan atas kami. Kataballahu lana Allah tetapkan bagi kami. Mungkin bezanya bagi kita hanya atas dan bagi, tapi tidak bagi bahasa Arab. Tidak dalam bahasa Arab. Maksudnya Allah suruh Nabi Muhammad beritahu pada orang mukmin, juga pada orang kafir. Kalau perlu orang mukmin yang sedih tadi beritahu pada orang kafir, ayuhal mu'minun qulu lihaula'il hamqa minal kafirin. Wahai orang-orang mukmin, beritahu pada orang-orang kafir yang mengejek kamu, yang bergembira kerana kamu ditimpa musibah. Beritahu pada mereka yang orang kafir yang bodoh itu. Innahu la yuhditsa lana illa ma katabahullahu. Sesungguhnya tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah tetapkan bagi kami. Lana bagi kami. Bukan alaina. Dalam bahasa Arab, lana ini, lam itu menunjukkan kebaikan. Ala itu menunjukkan keburukan. Contoh, ini mungkin yang pernah, yang sudah agak lama belajar, tahulah itu tentang kaidah bahasa Arabnya. Ada satu ayat yang mungkin dah jadi wirid kita, zikir kita selepas salat, yakni dua ayat terakhir surah Al-Baqarah itu kan, ya dua ayat yang Nabi galakkan untuk kita berwirid dengannya. Ya. Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kan di situ ada ayat bunyi Rabbana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tengok. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Depan laha, belakang Allah. Itu maknanya yang laha itu membawa makna kebaikan, yang Allah itu membawa makna keburukan. Maksudnya apa? Allah tidak memberi bebanan kepada seorang hambanya kecuali ikut kadar kemampuannya. Bagi seorang hamba, manusia, seorang itu, pahala dari apa yang ia usahakan, dan atas seseorang itu, dosa dari apa yang ia usahakan. Jadi, lam untuk menunjukkan pahala, kebaikan, ala untuk menunjukkan dosa, keburukan. Itu kaidahnya. Ada juga lam bermakna hak, ala membawa makna kewajiban. Ada. Contoh, ketika Allah cerita tentang masalah rumah tangga. Walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan isteri itu punya hak sebagaimana kewajiban atas mereka dengan cara yang baik. Isteri ada hak. Berapa banyak kadar haknya sama dengan kewajiban atas mereka. Ala itu kewajiban, lam itu hak. Nah, dalam ayat ini demikian juga. Bila Allah kata kataballahu lana, itu maknanya apa yang Allah tulis buat kita. Bila Allah tetapkan musibah kepada kita, Allah sebenarnya sudah tulis ganjarannya buat kita. Allah sudah tulis ganjarannya, sudah tetapkan. Sekarang jamaah sekalian,
Apa kata jika Allah tiba-tiba berfirman, katakanlah la yusibana illa ma kataballahu alaina. Wah, susah jemaah sekalian. Sesungguhnya tidak akan menimpa kami musibah, melainkan Allah telah tetapkan siksanya buat kami. Wah, baca ayat ini pasti kita ketakutan selama-lamanya. Sebab apa? Setiap musibah yang menimpa kita ya pasti akan mengakibatkan kita disiksa. Kan bahaya itu. Tapi Allah tak kata begitu. Allah kata, setiap musibah yang aku timpakan pada kamu, memang aku dah tetapkan. Tak akan mungkin kamu mengelakkan diri. Bukan aku hanya tetapkan musibah itu mesti menimpa kamu. Aku juga telah tetapkan lakum. Pahala yang aku sediakan buat kamu pun aku dah sediakan. Faham maksudnya? Seberapa besar pahala yang Allah sediakan bagi musibah yang menimpa kita bergantung pada berat dan ringannya musibah yang menimpa kita. Artinya semakin berat musibah, maka semakin besar pahalanya bila kita mampu bersabar. Coba, lalu di mana? Di mana hati tiba-tiba tidak bersedia menghadapi musibah? Di mana apa alasan hati masih tidak mampu bersabar? Sedangkan dawa'is sabri, faktor yang mendorong orang itu boleh untuk sabar itu sangat kuat berbanding faktor yang mendorong orang untuk tidak sabar. Saya ulangi. Faktor yang mendorong seseorang untuk bersabar dari segi Al-Quran itu jauh lebih kuat, lebih banyak daripada faktor yang mendorong orang untuk tidak bersabar. Ini bermakna jika seseorang itu tidak mampu bersabar menghadapi ujian, itu pastinya dia belum memiliki faktor pendorongnya untuk bersabar. Belum memahami ayat ini. Jadi, saya ulangi ya. Ayat yang ke-51 surah At-Taubah itu betul. Makna pertama, dan ini yang telah kita fahami mungkin kalau kita belajar tafsir, memang itulah. Maknanya apa yang musibah yang menimpa kita, semua telah tertulis. Semua telah tertulis. Tidak ada yang tidak direkodkan sebelum berlaku. Itu kita dah fahamlah. Sebab Allah pun memberitahu kita dalam surah surah Al-Hadid. Nah, itu ada dalam surah Al-Hadid ayat berapa ya? Surah Al-Hadid ayat 22. Surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Coba rujuk Al-Qur'annya. Al-Hadid 22 dan 23. Di situ Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir, kalau tidak salah. Betul ya? Coba lihat katanya. Ma asaba min musibatin fil ardi, tidak ada satu musibah pun sekecil apapun yang berlaku di muka bumi. Wala fi anfusikum, dan tidak ada yang berlaku yang menimpa diri kamu. Illa fi kitabin, kecuali ianya telah tertulis, direkodkan di dalam kitab Lauh Mahfuz min qabli an nabrah, sebelum kami menjadikannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang itu adalah mudah bagi Allah. Itu jelas. Jadi makna ayat yang ke-22 dengan At-Taubah 51 tadi samalah. Tidak ada musibah yang berlaku melainkan telah ditulis. Dijelaskan. Tujuannya likaila tai'asu ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya kamu tidak bersedih bila terlepas sesuatu daripada kamu, terluput daripada kamu, dan supaya kamu tidak bergembira dengan apa yang Allah berikan pada kamu. Maknanya bila kamu kehilangan sesuatu, kamu tidak perlu sedih, kamu perlu bersabar. Bila kamu dapat sesuatu, kamu tidak boleh bergembira, tapi kamu perlu bersyukur. Sama itu dengan ayat tadi. Ya.
Tapi makna kedua itulah yang ingin saya tekankan tadi berkaitan dengan sabar musibah ini. Ila ma kataballahu lana ya. Tolong diingat betul-betul. Kenapa ini bagi saya sangat penting. Bukan ila ma kataballahu alaina. Kalau ila ma kataballahu alaina, makna ayat itu ialah tidak berlaku menimpa musibah kepada kita, melainkan Allah dah tulis di Lauh Mahfuz. Dan Allah juga telah tulis siksa yang Allah akan timpakan dengan sebab musibah itu. Wah, kita pasti terduduk setiap baca ayat ini. Lalu kita akan tanya, ya Allah, kenapalah Engkau telah tetapkan siksa buat kami? Setiap kali kami Engkau timpakan musibah, musibah itu Engkau yang menetapkan, bukan pilihan kami. Engkau dah tetapkan bagi kami musibah, kami tak boleh mengelak. Engkau pula sudah tetapkan juga balasan siksanya. Coba macam mana? Tapi Allah tak kata begitu. Allah kata, ilama kataballahu lana. Lana. Artinya, ya Allah, kami yakin musibah yang menimpa kami ini Engkau dah tetapkan sejak zaman azali. Dan Engkau dah beritahu pada kami dan kami perlu yakin itu. Yang kedua, kami juga yakin ya Allah. Di samping kamu telah menetapkan musibah menimpa kami, kamu juga sudah tetapkan lana, ganjaran bagi kami dengan musibah tadi. Jadi kamu bukan hanya menetapkan musibah yang akan menimpa kami, tapi kamu juga sudah menyediakan balasan yang Engkau telah tetapkan buat kami. Kalau kita nak tanya, ya Allah, seberapa besar ganjaran yang Engkau telah sediakan buat kami dengan musibah ini? Jawabannya, besar atau kecilnya pahala yang aku sediakan buat kamu bergantung pada berat dan ringannya musibah, ringan musibah. Mafhumnya, kalau kita ingin dapat pahala yang besar daripada musibah, ya taklah kita bersedia ditimpa musibah yang besar-besar. Patutlah Nabi memberitahu kita, inna a'dhawan nasi bala'an al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat ujiannya, paling sering dan paling besar ujian para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang lebih rendah lagi, lebih rendah lagi. Mana semakin ringan, nipis iman seseorang, musibahnya pun ringan. Pahalanya pun sikit jika ia bersabar. Iman bertambah, ujiannya makin berat. Pahalanya pun makin banyak. Makin banyak. Paham nih ya? So dari situ, apa beratnya untuk bersabar? Seperti yang saya kata tadi, faktor yang mendorong kita bersabar lebih kuat daripada faktor yang menghalangi kita bersabar. Caranya kita faham. Sana kita faham. Sehingga orang, manusia yang mukmin, dapat nikmat pun makomnya naik, dapat musibah pun makomnya naik. Betapa tidak, Allah dah tetapkan ganjarannya lana. Ai anal masalah salakum bisabina fasanaqudu 'alaiha husnat thawab minallah. Nanti di akhirat Allah akan hisab dan kita akan mendapatkan pahalanya. Yang dahulu Allah janji telah disediakan itu. Allah tidak berfirman, walam yakulillah, Allah tidak berfirman, kataballahu alaina. Kalaulah kataballahu alaina, habislah kita, ya mas kalian. Habislah kita. Lebih-lebih musibah itu, baik. Jadi maknanya apa? Setiap kali musibah yang Allah tetapkan, Allah juga tetapkan kebaikan buat kita. Kebaikan buat kita. Kebaikan. Walaupun kita tahu begini, ya, musibah yang menimpa kita ini jamaah sekalian, ini musibah dunia ya. Secara umum terbagi dua. Musibah yang berlaku menimpa kita, daripada puncanya secara umum itu ada dua, terbagi dua. Atau begini, sebelum saya jelaskan poin berikutnya ini, ketiga ini, ada mungkin yang ditanyakan tentang apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin ya agak
susah untuk memahaminya, mungkin ada yang bertanya, sila. Saya bagi masa kalau ada. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sila, dari mana ni? Halo? Alam. Halo, sila. Putus-putus Ustaz, Halo, boleh sila. kalau kita tahu yang kita boleh tak kalau lepas kita buat dosa, buat salah, kita minta ampun dengan beristighfar dengan membaca doa minta ampun? Adakah dosa terampun walaupun telah berulang kali? Pertanyaan jangan boleh atau tak boleh, pertanyaan wajib. Kalau pertanyaan boleh atau tak boleh kita minta ampun selepas dosa, bukan itu pertanyaannya. Sebab minta ampun selepas dosa itu hukumnya wajib, bukan boleh. Wajib. Kemudian, kalau pertanyaan, adakah kita dapat pengampunan atau tidak? Allah manusia kan selalu melakukan kesalahan. Boleh tak si Imran, boleh tak kasih betul dia apalah tak dengar. Walaupun telah dilakukan berulang kali. Tapi kita sebab manusia kan selalu buat. Sebab manusia kan selalu. Assalamualaikum. Dalam penjelasan saya berkaitan dengan Sayyidul Istighfar, mungkin kalau puan masih ingat, di sana saya telah sampaikan hadis Nabi, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bila ada hambanya berbuat dosa, lalu dia yakin dia punya Allah, punya Tuhan yang Maha Pengampun, lalu memohon ampun, Allah kata, aku ampunkan. Lain kali dia terlanjur buat dosa lagi, lalu dia yakin dia punya Tuhan yang Maha Pengampun, lalu dia bertaubat, lalu ampunkan lagi. Hingga sampai peringkat Allah kata, buatlah hambaku apa yang kamu nak buat. Selagi kamu akan mohon ampun, aku akan ampunkan. Artinya berulang kali orang itu berdosa dan mohon ampun, maka Allah pun bersedia berulang kali memaafkannya. Tentu ada beberapa syarat yang perlu dipahami. Apa syarat itu? Dalam hadis Nabi, sebuah hadis Nabi, Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu ada peluang untuk mendapatkan keampunan bagi dosa yang telah dilakukan, illal mujahirin. Kecuali orang yang dengan sengaja melakukan dosa. Kecuali orang dengan secara demonstratif ia melakukan dosa. Itu susah. Sebab itu jangan kita begini, mentang-mentanglah Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, lalu dia tak takut buat dosa. Itu tidak boleh. Sebab itu tempoh hari saya katakan ketika kita bicara tentang Sayyidul Istighfar, bila hati kita tergerak nak buat dosa, kita hendaklah ingat bahawa Allah itu maha dahsyat siksanya. Okey? Bila hati tergerak, hati nak buat dosa, kita mesti ingat bahawa Allah itu maha dahsyat siksanya, sadidul iqab. Sehingga dengan ingat bahawa Allah itu maha dahsyat siksanya, kita tak jadi buat dosa. Tetapi, jika kita sudah berhati-hati untuk mengelak daripada dosa, terjerumus pula, terlanjur pula, tersilap pula, bukan seng tapi bukan sengaja, karena kelemahan manusia. Lalu kita tergerak untuk bertaubat. Masa kita nak bertaubat itu, ingatlah, yakinlah Allah Maha Pengampun. Gitu. Jangan nak buat dosa, ingat Allah Maha Pengampun. Nanti ya makin rajin buat dosa lah. Itu yang dipanggil mujahirin. Itu kaitannya dengan hati kita. Jadi bila kita nak melakukan dosa, jangan ingat dahulu bahwa Allah Maha Pengampun. Tapi ingatlah Allah tu maha dahsyat siksanya. Gitu. Dan bila dah terlanjur, kemudian kita bertaubat, hendaklah yang kita lebih ingat Allah itu Maha Pengampun. Supaya kita tidak berputus asa dalam memohon ampun. Halo, boleh? Ustaz. Okey. Yang lain? Ada? Okey, kalau tidak ada saya sambung poin yang ketiga. So, saya hanya memakai 3 poin aja ya hari ini.
Yang pertama, tenang innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadilah. Poin pertama itu, poin keduanya tadi kita sebutkan. Nah, yang ketiga ini, musibah dunia yang menimpa kita, yang Allah tetapkan ini jamaah sekalian, memang berlakunya itu terbagi menjadi dua. Satu yakni imma ayyakuna lahu dakhalun fi wa inda dzalik la yasih wa yazali annahu huwallazi jaa bil amri mu'lim nafsih. Ada musibah yang menimpa kita, musibah dunia yang menimpa kita, yakni kerana kesilapan kita. Berpunca dari kesilapan kita. Karena kesilapan kita. Ya, tak silap macam mana. Kita park kereta di luar malam hari. Pintu tak berkunci. Kunci kita di dalam. Lalu kita tidur. Ya, dicuri orang leh. Itu kan kesilapan kita itu. Kita memandu kereta, tidak ikut peraturan jalan raya. Speed limit hanya 80. Kita pecut 180. Kita tak boleh potong. Kita memotong. Kita lalui lorong kecemasan, umpamanya. Kita berhenti yang tak boleh berhenti. Kata, ya, lampu merah kita langgar. Accident. Ini kan musibah menimpa kita. Memang ini musibah dunia. Hilang kereta, accident, hilang barang. Ini kan semuanya kita jatuh. Ini kan musibah dunia. Dan itu berpunca kesalahan kita. Itu kesalahan kita. Lalu apa kebaikannya? Mungkin kita tanya, apa kebaikan kita? Bila musibah itu berlaku, berpunca daripada perkara kita. Yang keduanya yakni musibah, imma antakuna musibah la dakhala lahu fiha. Musibah yang menimpa kita yang kita sama sekali tidak ikut mengambil peranan dalam berlakunya musibah itu. 100% kehendak Allah. Mungkin karena kesalahan orang lain. Ambillah contoh, katalah ada. Contoh muda ya. AB. Anak muda, AB. Naik motosikal. Naik motosikal. Motosikalnya elok. Brake ada. Pakai topik reda. Lalu, dan kelajuan yang dibenarkan. Ambil simpang, trafik light, dia berhenti. Karena lampu merah. Tak ada apa-apa yang dilanggar. Sehingga peluang untuk dia mengalami musibah kerana kesilapan diri sendiri, boleh kata tidak ada. Tapi ketika ia berhenti di lampu merah tadi, tiba-tiba ada kereta terbabas. Dari kanan ke kiri ke depan, langgar dia. Kan itu bukan kesalahan dia itu. Dia memang patut berhenti di situ karena merah. Mana musibah yang menimpa sehingga terlanggar kereta, kaki patah, itu bukan kesalahan dia. Kesalahan orang lain. Sementara B naik motosikal juga. Naik motosikal. Motosikalnya pula brake tak ada. Sengaja dia buang. Alasan dia, kalau ada brake lambat sampai. Tak pakai topik lidah. Tak pakai topik lidah. Kelajuan sebenarnya dibenarkan hanya 70. Tapi dia lari 110. Ya, namanya naik motosikal, mestilah pegang handle pakai tangan. Tapi B ini pegang handle pakai kaki. Akhirnya dia langgar tiang telefon. Tiang listrik. Patah kaki dia. Patah kaki karena dilanggar kita terbabas. B pun patah kaki karena melanggar tiang telefon. Musibah yang menimpa kesannya sama. Sama-sama patah kaki. Tapi musibah yang menimpa B itu kan karena kesalahan dia. Dia terlibat. Faktor penyebabnya adalah dia. Yang tadi faktor penyebabnya orang lain. So, apa kebaikan musibah itu bagi kita? Bila Allah sudah memberitahu bahawa apa yang musibah yang menimpa kita ini, Allah sudah tetapkan, sudah ditulis kebaikannya. Lana. Ini mungkin pertanyaan yang perlu kita berfikir lebih teliti lah. Jika ada orang tanya tadi kan, Quran dah kata, ma katabalu lana. Allah dah tetapkan kebaikannya buat kita. Setiap musibah yang berlaku kita.
Tapi masalah musibah yang menimpa kita ini, ada kalanya kesalahan kita. Akibat kesalahan kita, ada kalanya kesalahan orang lain 100%. Lalu apakah kebaikan bagi A, kebaikan bagi B yang Allah telah tetapkan? Di mana letak keadilan Allah jika Allah adil? Bukankah itu namanya kezaliman bagi A? Sebab dia tak salah dilanggar. Tapi adakah Allah zalim? Kan juga tidak. Tapi kalau Allah adil, di mana letak keadilannya? Coba. Ini perlu jamaah sekalian kita selesaikan. Kita selesaikan. In kana adlan fayajabru dzambi wa in kana zaliman fasawfa yaghfirullahu lahum min dzalamah. Baik. Allah adil. Keduanya itu Allah adil dan Allah tidak berlaku zalim. Jawaban yang mudah, yang pertama yang mudah. Kepada B Allah bersikap adil. Karena Allah memberikan apa kepada B sesuai dengan permintaannya. Allah memberikan sesuatu pada B sesuai dengan permintaan B. Jemaah sekalian, dari segi zahir, walaupun B tidak mengucapkannya dengan lidah, dari segi zahirnya, bila naik motor dengan sangat laju, brake tak ada, topi keleda tak pakai, pegang handle pakai kaki, itu agak-agak yang diminta oleh B tadi apa? Selamat atau aksiden? Aksiden itu yang diminta. Keadaan dia. Aksiden kan? Jadi keadaannya itu minta aksiden, walaupun mulutnya tidak. Ingat ya, keadaan itu lebih jelas. Orang Arab kata, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal, kata orang Arab. Mungkin kata orang sekarang, mungkin dikata, action speak louder than words. Jadi bila B itu minta aksiden dan Allah kabulkan, itu adil lah. Akhirnya lain kali, Masya Allah, ini pengajaran baik bagi aku. Rupanya Allah ini maha adil lah. Aku minta aksiden, dibaginya aksiden. Aku minta... Akhirnya semakin yakin akan keadilan Allah. Saranya ia sedar. Saranya ia mengambil pengajaran. Dan itu kebaikan baginya. Allah daftarkan kebaikan. Kebaikan apa? Selama ini dia tidak sedar. Dia ingat boleh buat sesuka hati. Orang minta aksiden tapi dia selamat, itu tak adil lah. Orang minum racun tapi tak sakit, ya nanti hari-hari akan minum racun. Kan begitu. Jadi Allah tegur pada saat itu supaya tahu bahwa hidup ini mesti dijalani sesuai dengan ketetapan sunnatullah. Bila kamu buat ini, akan seperti ini. Bila kamu buat ini, akan seperti ini. Bayangkan kalau hidup tidak mengikuti sunnatullah. Kehidupan menjadi huru-hara. Itu keadilan Allah, itu kebaikan yang Allah berikan pada B. Tapi B kena belajar, kena pandai memahami perbuatan Allah ini. Adapun keadilan Allah bagi A yang mana? Kan bukan salah dia. Dia dilanggar, bukan melanggar. Lagi pula dia seorang pemandu motosikal yang berhemah. Jamaah sekalian, kita tak boleh kata Allah berbuat zalim pada A karena Allah timpakan musibah, bukan karena kesilapannya. Allah tetap adil. Walaupun sepintas lalu dari segi mata kasar, ini namanya jadi mangsa lah. Memang kesenanya lah. Budak baik, budak disiplin, pemandu berhemah, tak melakukan kesilapan apa-apa. Tiba-tiba nasibnya berani, kasihan lah. Ini jadi mangsa betul lah. Menjadi mangsa kezaliman orang, kecuaian orang. Itu betul. Jadi mangsa kecuaian orang itu betul. Tapi masalahnya, bila orang lain yang cuai, kan sepatutnya Allah balas yang cuai itu. Kenapa akibat buruknya menimpa pada A yang baik? Coba, kalau kita renung betul-betul. Yang buat salah itu pemandu kereta. Dia cuai. Sepatutnya dia yang Allah bagi balasan yang tak baik. Dilanggarkan ke tiang telefon ke pokok kayu ke. Kan? Tapi kenapa akibat kecuaian pemandu kereta, keburukannya menimpa orang yang tak salah? Lalu di mana keadilan Tuhan? Pamannya kan?
Akibat orang lain, kita yang... Jamaah sekalian, jikalah dalam hal ini katalah menjadi mangsa kecuaian orang, dirugikan oleh orang lain. Kalau dalam bahasa mudah, ia teraniaya, gitulah. Ia dalam posisi teraniaya daripada perbuatan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti kan akan membelanya. Orang teraniaya ini jamaah sekalian tidaklah rugi karena Allah akan memberikan ganti rugi. Ya, berikan ganti rugi. Pertama, orang yang teraniaya doanya makbul. Itu satu. Kita dah kunci rumah rapat-rapat. Kita dah letak barang dalam rumah, letak kereta dalam kasar rumah, gate sudah tertutup, berpagar, berkunci, ada alarm lagi, ada security lagi. Bahkan pagar pun kita sudah bubuh, katalah pagar elektrik umpamanya. Sentuh aja orang kena alarm elektrik umpamanya. Tapi masih juga hilang kereta itu. Masih juga ada orang. Mana agak-agak lah. Nah itu kita, kan kesalahan apa? Kita tidak salah itu. Kita menjadi mangsa. Allah tetap memberikan, mencatatkan kebaikan buat kita. Apa kebaikan yang Allah berikan buat kita? Satu, saat itu semua kita telah diberi peluang untuk mendapatkan peluang doa yang mustajabah. Doa orang teraniaya itu adalah mustajabah. Itu satu. Yang keduanya, selepas kita report bla 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 bla, polis pun dah ambil report kita, pencurinya tidak tertangkap, kita pun tak dapat semula barang yang hilang, ya gitu saja. Hingga kita meninggal, pencuri tak dapat balasan, hingga kita meninggal, kita tak dapat pembelaan. Kan begitu? Sehingga kita meninggal, kita tak dapat pembelaan, sehingga pencuri itu meninggal, dia tak dapat balasan. Jangan khawatir. Di akhirat nanti kita akan mendapatkan ganti apa yang dicuri oleh orang itu. Barang kita yang dicuri orang yang tentu kita dia elak itu. Ya, kita diberi hak oleh Allah untuk menuntut bela kepada orang itu. Ya Allah, ini orang dahulu di akhirat ini semua kenal ya mas sekalian. Siapa yang menganiaya, siapa yang dianiaya. Ya ta'arafun, mereka kenal itu. Ya Allah, ini dahulu mencuri barang saya, ini dan sini bla bla bla, aku menuntut bela ya Allah. Masa itu harta tak ada, minta maaf sudah tidak ada, yang ada hanya kebaikan dan keburukan. Yang ada hanya dosa dan pahala. Bagaimana cara Allah mengadilinya? Allah akan mengambil pahala orang itu, diberikan pada kita. Bagaimana jika kebaikan orang itu sudah habis? Allah akan ambil keburukan kita, dosa kita, kepada orang itu. Allah sudah tetapkan ini. Inilah lana. Inilah kebaikan. Bukan alaina. Bukan alaina. Sebab itulah, bagi orang yang terkena musibah, dan musibah itu puncanya di kesalahan sendiri, itu adalah kebaikan yang Allah tetapkan baginya jika orang itu sedar. Sehingga hidupnya selepasnya pasti akan lebih baik. Demikian juga jika musibah yang menimpa kita itu bukan karena kesalahan kita, kita jangan coba-coba nak mencari-cari. Jangan-jangan Allah memang tidak adil. Jangan, Allah sangat adil. Allah telah tetapkan kebaikan. Saat itu juga sebenarnya kita telah diberi peluang oleh Allah. Peluang mana Allah tidak berikan pada orang lain. Apa itu? Peluang bagi kemustajaban doa. Ittaqu da'watal mazlum. Nabi bersabda, takut oleh kamu akan doa orang yang teraniaya. Fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada hijab antara orang teraniaya dengan Allah. Doa kita mau. So itu manfaatkan peluang untuk kita berdoa bila kita dalam keadaan itu. Itu yang segera. Yang keduanya itu nanti. Di akhirat pasti ada pahalanya. Sebanyak mana pahala yang kita akan dapatkan daripada orang itu. Sebanyak mana dosa yang Allah ambil daripada kita untuk diberikan pada orang itu. Sebanyak musibah yang dia timpakan kepada kita.
sebanyak kerugian yang ia timpakan kepada kita. Walhal kerugian yang ditimpakan pada kita, kita hanya rugi dari segi dunia, masa di dunia. Karena itu musibah dunia. Sebaliknya, ganti rugi yang Allah berikan pada kita. Akibat kita kehilangan kepentingan dunia kita. Allah bagi ganti rugi dengan kebaikan akhirat. Di mana ruginya orang yang ditimpa musibah. Kita hanya kehilangan kepentingan dunia kita. Tapi gantinya pula manfaat akhirat. Boleh difahami ya? Ya mas sekalian, 3 poin berkaitan dengan istirja. Walaupun sudah ada 4 poin, jadi yang keempat saya tak sempat sampaikan. Saya sampaikan. Mudah-mudahanlah dengan memahami sedikit penjelasan ini, kita benar-benar menjadi orang yang terpilih oleh Allah. Sungguh pun kita sering ditimpakan musibah semasa kita di dunia ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bertemu semula. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi rajim wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.